Bab 1161 Kenali diri sendiri, kenali musuh kamu. Saat ini, Chu Feng tidak memiliki banyak pengikut. Namun, dia masih merasa sangat bersyukur saat melihat orang-orang ini di aula istana. Saat ini, situasi apa yang mereka hadapi? Itu tepat setelah divisi Asura mereka ditantang. Untuk berbicara secara berlebihan, itu adalah saat bencana bagi divisi Asura, saat di mana kesetiaan para anggotanya akan diuji. Namun, dalam situasi seperti ini, tidak hanya semua anggota divisi Asura hadir, banyak yang benar-benar bergabung. Ini cukup untuk membuat Chu Feng merasa bersyukur dan merasa terhormat. Divisi Asura kami, termasuk aku sebagai kepala, hanya berjumlah beberapa puluh orang saat ini. Sepintas, kita memang tampak sangat celaka. Tidak mengherankan bahwa kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Namun, semuanya, aku jamin semuanya bahwa pasti akan tiba suatu hari ketika divisi Asura kita akan berkembang dan bertambah kuat. Pada saat itu, anggota divisi Asura kami akan ditemukan di seluruh Gunung Jianwut. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Pada saat itu, tidak akan pernah ada orang yang berani memandang rendah divisi Asura kita. Ketika hari itu tiba, kalian semua akan menjadi tokoh senior divisi Asura kami, orang-orang yang telah melihat kelahiran dan kebangkitan divisi Asura. Terlepas dari tingkat kultivasi apa yang kamu semua akan dapatkan di masa depan, aku masih akan memberikan semua perawatan karena tokoh senior. Saat ini, divisi Asura kita baru diciptakan kurang dari 4 hari. Namun, kami sudah ditantang, dan gerbang masuk dan masuk kami hancur dan diinjak. Aku percaya bahwa semua orang tahu apa yang harus kita lakukan sekarang tanpa perlu aku jelaskan, kan? Kata Chu Feng sambil memandang kerumunan. Siapapun yang melakukan ini pada kita, kita akan pergi dan membalas mereka. Divisi Asura kami tidak bisa membiarkan penghinaan seperti itu terjadi pada kami tanpa melakukan apa-apa. Betul. Hancurkan mereka dan buat mereka sadar bahwa divisi Asura kita tidak mudah diintimidasi. Kita akan pergi dan menantang divisi Harimau Naga dan mengambil kembali reputasi kita. Kerumunan berteriak keras. Suara gemuruh mereka mengguncang seluruh aula istana. Meskipun mereka semua memiliki ide sendiri tentang apa yang harus dilakukan, ide utama mereka tetap pergi ke divisi Tiger Dragon dan membalas dendam atas tindakan mereka. Mereka semua sudah siap bertarung. Namun, dibandingkan dengan respon berdarah panas, marah dan bersemangat dari yang lain, Fang Tuohai dan senior buih lainnya malah diam. Bukan karena mereka tidak marah, mereka juga berdarah panas. Namun, di wajah mereka ada ekspresi yang rumit, rasa takut yang tersisa yang tidak mudah terdeteksi. Sangat baik. Namun, seperti kata pepatah, kenalilah dirimu sendiri, kenali musuhmu, hanya dengan demikian seseorang akan bisa menang. Karena itu, aku ingin tahu tentang divisi Harimau Naga ini. Siapa di antara kalian semua yang tahu tentang mereka? Meskipun Chu Feng mengatakan kata-kata itu kepada semua orang, tatapannya dilemparkan ke arah Fang Tuohai. Itu karena dia tahu betul bahwa sementara Fang Tuohai dan yang lainnya mungkin tidak kuat, mereka telah berada di Gunung Jianwut untuk waktu yang lama. Dengan demikian, mereka harus tahu paling banyak tentang masalah Gunung Jianwut. Aku tahu sedikit tentang divisi Harimau Naga ini. Divisi Harimau Naga memiliki sekitar 500 anggota. Adapun orang terkuat mereka, kepala mereka, namanya adalah Wei Zhenhai. Dia adalah peringkat 4 Martial King. Organisasi kekuatan cabang seperti mereka sangat umum di Gunung Jianwut. Meskipun mereka tidak bisa dianggap terlalu lemah, mereka pasti juga tidak kuat. Adapun mengapa divisi Harimau Naga dapat eksis di Gunung Jianwut dengan aman, desas-desus mengatakan bahwa kepala mereka Wei Zhenhai telah memperoleh kesuksesan yang tak terduga di masa lalu. Dan berhasil masuk ke dalam hubungan dengan kepala divisi Orion. Jadi, setiap kali divisi Harimau Naga ditantang atau diganggu oleh organisasi kekuatan cabang lain, divisi Orion akan selalu mengirim orang untuk membantu mereka membalas dendam. Meskipun mereka belum secara terbuka mengumumkan bahwa mereka berada dalam aliansi, banyak orang tahu bahwa hubungan antara divisi Tiger dan divisi Orion sama sekali tidak ringan. Meskipun divisi Harimau Naga belum berhasil memperluas atau memperkuat diri mereka sendiri, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi mereka karena kekuatan jera dari divisi Orion di belakang mereka. Pada saat yang sama, divisi Harimau Naga juga menjadi anjing piaraan divisi Orion dan akan sering melakukan hal-hal yang tidak sedap dipandang bagi divisi Orion, Fang Tuohai menjelaskan. Apa? Ini sebenarnya divisi Orion? Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Fang Tuohai, ekspresi kerumunan, yang darahnya mendidih sebelumnya, agak berubah. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa divisi Harimau Naga biasa benar-benar akan mendapat dukungan seperti itu. Organisasi kekuatan cabang macam apa yang adalah divisi Orion?
Orang bisa membayangkannya hanya dengan memikirkan tentang Biara Orion. Divisi Orion jelas bukan organisasi kekuatan cabang kelas 2 atau 3. Alih-alih itu adalah organisasi kekuatan cabang tingkat pertama yang kuat. Setiap tahun, Biara Orion akan mengirim sejumlah besar murid luar biasa ke Gunung Cianwood. Meskipun pengembangan divisi Orion lebih rendah dibandingkan dengan divisi Ascension atau Tri Cianwood Forest Division, mereka pasti tidak akan terlalu rendah. Meskipun divisi Asura memiliki 2 orang jenius, Chu Feng dan Bai Ruochen, untuk mengawasinya, tetap saja mereka terlalu lemah. Bahkan Chu Feng dan Bai Ruochen sendiri tidak memiliki kultivasi yang sangat kuat. Untuk divisi Asura seperti ini, sementara mereka akan dapat menghadapi organisasi kekuatan cabang seperti divisi Naga Harimau. Mereka pasti tidak akan dapat menghadapi monster besar seperti divisi Orion. Jadi divisi Naga Harimau ini sebenarnya anjing-anjing divisi Orion. Semuanya masuk akal sekarang. Dibandingkan dengan kekhawatiran yang lain, Chu Feng tersenyum ringan. Saudara junior Chu Feng, mengapa kamu mengatakan itu? Mendengar kata-kata itu, Fang Tuohai dan yang lainnya terkejut. Aku pernah berkonfrontasi dengan seorang murid dari Biara Orion. Aku percaya bahwa karena dia, Biara Orion telah memutuskan untuk berbalik melawan aku. Bagi mereka untuk memanfaatkan organisasi kekuatan cabang untuk menekan aku setelah aku tiba di Gunung Cianwood sesuai dengan gaya mereka. Chu Feng tidak mencoba menyembunyikan apapun. Dan berbicara tentang konflik antara dia dan Biara Orion. Bolehkah aku tahu persis murid mana yang mampu membuat Biara Orion memendam perasaan keras terhadapmu? Tanya Fang Tuohai dan yang lainnya, yang tidak mengerti situasinya. Yuan King, apakah kamu semua pernah mendengar tentang dia? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Yuan King, ini sebenarnya dia? Mendengar nama itu, selain Bai Ruochen, ekspresi semua orang mengambil perubahan besar. Karena tidak mampu menahan diri, mereka semua menghirup udara dingin ketika jejak kepanikan muncul di mata mereka. Yuan King, itu adalah nama yang diketahui semua orang di Gunung Cianwood. Dia adalah jenius tingkat iblis yang telah memicu jarum abadi era kuno dan memperoleh bendera komandan. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, Saudara senior Fang, apakah kamu tahu tentang divisi Orion? Aku tahu sedikit. Divisi Orion dapat dianggap sebagai salah satu organisasi kekuasaan cabang teratas di Gunung Cianwood. Anggota mereka banyak, berjumlah puluhan ribu orang. Di antara mereka, para jenius berbakat tak terhitung jumlahnya. Divisi Orion memiliki total 4 kepala. Yang terkuat di antara mereka adalah kepala sulung. Sejauh yang aku tahu, namanya adalah Lei Yao, dan dia adalah peringkat 6 Martial King, kata Fang Tuohai. Bagaimana divisi Orion peringkat di antara banyak organisasi kekuasaan cabang? Tanya Chu Feng. Itu sulit dikatakan. Selain dari 10 organisasi kekuasaan cabang teratas, yang lain tidak memiliki peringkat asli. Namun, divisi Orion benar-benar kuat. Dari cara aku melihatnya, bahkan jika divisi Orion tidak peringkat ke-11, itu pasti yang ke-12, jawab Fang Tuohai. Apakah begitu? Dalam hal itu, mereka tidak kalah dengan divisi Ascension dan Tri Cianwood Forest. Tampaknya para murid dari Biara Orion tidak mengecewakan reputasi mereka sebagai murid dari kekuatan anak perusahaan kelas 1, Chu Feng berbicara dengan kagum. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Bai Ruochen. Bab 1162 Terobosan pelatihan pintu tertutup. Aku mengantisipasi bahwa divisi Orion akan menyerangku. Namun, tidak pernah aku harapkan bahwa mereka akan mengirim anjing jenis ini terlebih dahulu. Aku percaya bahwa mereka telah melakukan hal seperti itu, pertama, sehingga mereka dapat menguji kami. Kedua, dengan kekuatan dan status divisi Orion mereka, akan sangat memalukan jika mereka menyerang kita secara pribadi. Namun, terlepas dari apa niat mereka, karena mereka sudah menamparkan wajah kita, kita pasti harus membalas. Kehormatan divisi Asura kami tidak dapat diizinkan untuk diinjak-injak oleh siapapun, Chu Feng berbicara dengan nada yang sangat tenang. Namun, dalam tatapannya yang tenang ada amarah yang meluap-luap dengan gelisah. Het, apa yang kamu rencanakan? Silakan dan beritahu kami. Tidak peduli apa keputusan kamu, selama kamu memberikan perintah, itu akan menjadi tugas utama kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan berbicara keras bersamaan. Meskipun kegelisahan muncul di hati mereka setelah mereka tahu tentang dendam antara Chu Feng dan Yuan King, mereka tidak gemetar ketakutan ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Betul. Tahun-tahun ini, kita memendam rasa frustrasi kita. Kami hanya mencari perdamaian, namun masih terus dipermalukan oleh orang lain. Mungkin juga mempertaruhkan hidup kita dan melawan. Paling tidak, jika kita mati, kita masih akan mati dengan terhormat. Fang Tuohai dan saudara-saudara senior sampah lainnya menganggap masalah ini lebih serius,
mereka sebenarnya memiliki tekad untuk menghadapi kematian dengan tenang. Semuanya, jangan terlalu emosional. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan divisi Harimau Naga pergi dengan apa yang telah mereka lakukan pada divisi Asura kita. Namun, kita juga harus mempertimbangkan waktu kita saat mengambil keputusan. Jadi, dalam periode waktu ini, aku ingin menyusahkan semua orang dengan mengumpulkan informasi tentang divisi Tiger Dragon untuk aku, kata Chu Feng. Informasi tentang divisi Harimau Naga? Saudara junior Chu Feng, informasi apa yang kamu cari? Fang Tuohai bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu profil semua anggota divisi Dragon Tiger. Mereka tidak harus sangat rinci, itu akan baik-baik saja selama satu hal diketahui, lokasi wilayah mereka, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kamu ingin tahu tentang lokasi wilayah anggota divisi Dragon Tiger? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan agak bingung. Namun, mereka tidak ragu, dan malah berbicara serempak. Kami akan segera mencari tahu. Setelah mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, kerumunan pergi berturut-turut. Terbukti, mereka telah pergi untuk mengumpulkan informasi mengenai anggota divisi Dragon Tiger. Hanya Wang Wei, Bai Ruochen dan Fang Tuohai yang tersisa. Kita bisa menyerahkan urusan mengumpulkan informasi kepada mereka. Kamu bisa memanggil aku ketika semua persiapan sudah selesai. Bai Ruochen meninggalkan kata-kata itu dan kemudian pergi tepat setelah tanpa memalingkan kepalanya. Sungguh, dia tiba dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia melihat punggung Bai Ruochen, senyum muncul di wajah Chu Feng sekali lagi. Meskipun Bai Ruochen masih menyatakan penampilan yang dingin dan terpisah. Chu Feng ingat reaksi yang dia miliki ketika dia menemukan bahwa divisi Asura telah ditantang dan dibiarkan dalam reruntuhan. Chu Feng tidak salah berteman dengan gadis ini. Saudara junior Chu Feng, sebelumnya divisi Harimau Naga telah mengancam kami dengan mengatakan bahwa kami tidak dapat memulihkan gerbang pintu masuk wilayah kamu dan papan nama divisi Asura. Atau kalau tidak mereka akan membelah mereka setiap kali dipulihkan. Selain itu, lain kali, itu tidak akan terbatas hanya pada pintu masuk. Karena kamu tidak hadir saat itu, dan kami bukan tandingan mereka, kami tidak berani memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, karena kamu sudah kembali sekarang, apakah kamu ingin kami mengembalikan gerbang masuk dan papan nama? Meskipun divisi Asura kami baru didirikan dan tidak memiliki reputasi apapun, tetap saja kami adalah organisasi kekuatan cabang. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang sudah mulai mengobrol dan mengolok-olok kami di luar wilayah kamu, kata Fang Tuohai dengan enggan. Dapat dilihat bahwa dia sangat peduli dengan reputasi divisi Asura. Tidak perlu tidak sabar untuk memperbaikinya. Karena ada orang yang datang untuk menonton dan tertawa, kita akan membiarkan mereka menonton dan tertawa. Namun, cepat atau lambat, aku akan membuatnya agar mereka tidak bisa tertawa lagi, kata Chu Feng. Melihat ini, Fang Tuohai dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Mereka tahu bahwa Chu Feng tidak hanya orang dengan kekuatan, dia juga orang dengan keputusan dan wawasan yang tegas. Hanya ada satu hal yang harus mereka lakukan, para anggota divisi Asura, lakukan, mematuhi perintah Chu Feng. Setelah semua orang pergi, Chu Feng kembali ke wilayahnya dan memasuki aula istana bawah tanah yang digunakan untuk pelatihan. Adapun apa yang Chu Feng berencana untuk lakukan, itu secara alami untuk memperbaiki semua sumber daya budidaya yang telah diperolehnya di Taman Obat Firmamen. Saat ini, apa yang paling penting bagi Chu Feng adalah meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu masih akan baik-baik saja. Adapun sumber daya budidaya ini, mereka harus dapat membantunya melakukan hal itu. Alasan dia berencana melakukan ini bukan karena dia takut dengan divisi Harimau Naga. Setelah semua, kepala divisi Harimau Naga hanyalah peringkat 4 Martial King, seseorang yang bisa dengan mudah dirawat oleh Bai Ruochen sendirian. Namun, Chu Feng tahu betul bahwa divisi Harimau Naga hanyalah anjing piaraan. Adapun musuh sejati, yang mereka hadapi, itu adalah divisi Orion. Dengan demikian, Chu Feng tidak menempatkan divisi Harimau Naga di matanya sejak awal. Apa yang benar-benar harus ia hadapi, atau, dengan kata lain, orang-orang yang ingin ia balas-balas adalah divisi Orion. Metode pelatihan Chu Feng sangat sederhana. Yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki sumber daya budidaya. Dengan kekuatan melahap yang menakutkan yang terkandung cahaya ilahi di tubuhnya, memperbaiki sumber daya budidaya lebih mudah daripada makan untuknya. Makan setidaknya akan mengisi perutnya. Ketika dia makan berlebihan, dia akan menjadi penuh. Namun, energi alami dari sumber daya budidaya yang dimurnikan akan sepenuhnya ditelan oleh cahaya ilahinya. Divine Lightnings yang menduduki dantian Chu Feng seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak sumber daya budidaya yang disediakan Chu Feng untuk mereka,
dia masih tidak akan bisa memuaskan mereka. Secara logis, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membuat terobosan dari tingkat kultivasinya saat ini. Bagi banyak orang, mereka akan menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuat terobosan. Beberapa, bahkan setelah menjadi tua dan sekarat, masih tidak dapat menerobos. Bukannya mereka tidak mendapatkan cukup energi alami yang dibutuhkan untuk menerobos, itu justru karena mereka tidak mampu melewati rintangan yang diperlukan untuk menerobos. Dan tidak mampu memahami ranah baru. Namun, Chu Feng berbeda dari orang biasa. Bukan karena dia tidak bisa merasakan penghalang terobosan, hanya saja pemahamannya benar-benar kuat. Selain itu, pemahamannya tumbuh secara bersamaan saat ia tumbuh dewasa, dan fusi dengan lightnings ilahi menjadi lebih dan lebih kuat juga. Selama dia memiliki sumber daya budidaya yang cukup, membuat terobosan dalam budidaya akan lebih mudah daripada makan untuknya. Chu Feng akan mampu membuat terobosannya dengan mudah, dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, obat marsial tingkat raja yang dia dapatkan kali ini berhasil memberikan sejumlah besar energi alami untuknya. Saat sejumlah besar energi alami ada di dantian tubuhnya selama sepersekian detik sebelum dilahap oleh Divine Lightnings, Chu Feng menangkap peluang dan mulai memahami ranah yang sama sekali baru. Ledakan. Tiba-tiba, riak tak berbentuk keluar dari tubuh Chu Feng. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh riak menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Pada saat yang sama, mata Chu Feng yang tertutup rapat juga terbuka. Pada saat ini, kilat berkedip di mata Chu Feng, mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mata itu sama sekali tidak tampak seperti mata manusia, mereka sangat mengerikan dalam penampilan. Namun, tidak diragukan lagi, mata itu pasti mampu menyebabkan orang lain gemetar dan gemetar ketakutan. Divisi Harimau Naga, Divisi Orion, Yuan King. Sudah waktunya bagi kamu semua untuk melunasi hutang kamu. Chu Feng perlahan berdiri. Meskipun kilat menghilang dari matanya, niat membunuh pada dirinya masih ada. Chu Feng berhasil menerobos. Dia bukan lagi peringkat 1 Martial King. Dia sekarang menjadi Raja Bela Diri peringkat 2. Bab 1163 semua anggota hadir. Setelah Chu Feng berhasil menerobos, dia meninggalkan aula istana bawah tanah. Pada saat ini, langit sudah berubah gelap. Chu Feng berdiri di gedung tertinggi di wilayahnya. Adapun pandangannya, itu difokuskan pada gerbang masuk dan papan yang hancur dan hancur. Ekspresi Chu Feng sangat tenang. Adapun malam itu, juga sangat damai, karena tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Sensasi damai semacam ini sangat tidak nyaman, sangat menakutkan dan membuat orang tidak tahu apakah itu keberuntungan atau malapetaka yang akan datang. Namun, saat mereka menemukannya, sudah terlambat. Di pagi hari berikutnya, pada cahaya pertama, anggota divisi Asura sudah tiba di wilayah Chu Feng. Semakin banyak orang yang tiba secara berurutan. Tidak satu pun dari mereka yang datang dengan tangan kosong. Sebagai gantinya, mereka tiba dengan kecerdasan pada anggota divisi Dragon Tiger. Ketika matahari telah terbit sepenuhnya di langit, ketika sinar matahari yang lembut dan hangat menerangi bumi, beberapa puluh sosok tambahan berada di wilayah Chu Feng. Selain Bai Ruochen, semua anggota lain dari divisi Asura hadir. Selain itu, hampir semua profil anggota divisi Tiger Dragon telah dikumpulkan. Ini adalah hasil dari usaha malam mereka. Malam ini, meskipun Chu Feng telah tidur, anggota divisi Asura ini tidak. Itu karena mereka tahu bahwa terlepas dari apa yang diputuskan Chu Feng untuk dilakukan, sebenarnya hanya Chu Feng dan Bai Ruochen yang akan melakukannya. Adapun apa yang mampu mereka lakukan, itu sangat sedikit. Namun, mereka juga ingin membantu. Dengan demikian, ketika Chu Feng meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tentang anggota divisi Dragon Tiger, mereka sebenarnya sangat senang. Paling tidak, mereka sekarang dapat memberikan bantuan untuk penyebabnya. Semua orang, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Setelah membaca profil anggota divisi Dragon Tiger, Chu Feng menyerahkannya kepada Fang Tuohai. Senior Fang, aku akan mengganggumu nanti. Sebenarnya, bahkan sekarang, Fang Tuohai tidak tahu apa yang direncanakan Chu Feng lakukan. Namun, dia masih menerima informasi dari Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, hanya saudara junior Ruochen yang tidak hadir saat ini, kata Fang Tuohai. Yakinlah, dia akan datang. Ayo pergi dan menunggunya di luar wilayah. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan mulai bergerak. Sebagai tanggapan, para anggota divisi Asura juga mulai mengikutinya. Segera, mereka semua tiba di depan gerbang masuk yang hancur untuk menunggu Bai Ruochen. Pada saat ini, ada beberapa orang dari wilayah terdekat yang berlama-lama di depan wilayah Chu Feng.
menunjuk ke pintu gerbang yang hancur dan dengan bersemangat mendiskusikannya dengan ekspresi penghinaan dan ejekan. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya dengan anggun terbang keluar dari wilayahnya dan mendarat di depan gerbang masuk yang hancur dengan cara yang teratur, semua kulit mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa menyebutkan fakta bahwa divisi Asura saat ini memiliki 25 ahli tingkat Raja Bela Diri tambahan, aura dan penampilan anggota divisi Asura saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa niat membunuh mereka meluap, mereka pasti mengeluarkan kemarahan yang meledak-ledak dan marah. Meskipun wilayah Chu Feng tidak bisa dianggap sangat buruk, itu pasti tidak mewah. Dengan demikian, mereka yang tinggal di samping wilayah Chu Feng sebagai tetangganya juga bukan ahli. Ketika mereka melihat formasi di depan mata mereka, dan mengingat bagaimana mereka baru saja mengejek organisasi kekuasaan cabang Chu Feng, mereka secara alami menjadi takut. Mereka takut bahwa Chu Feng akan memberi mereka pelajaran setelah melihat tindakan mereka sebelumnya. Jadi, pada saat ini, beberapa orang yang mengejek, tertawa dan bercakap-cakap dengan air liur mereka berceceran di sana berdiri di sana seperti balok kayu. Benar-benar ketakutan, mereka bahkan tidak berani melarikan diri. Namun, orang-orang itu terlalu memikirkannya. Meskipun mereka sudah memperhatikan mereka, Chu Feng dan yang lainnya telah memutuskan untuk mengabaikan mereka setelah keluar. Bukannya Chu Feng tidak mau repot dengan mereka. Sebaliknya, itu adalah bahwa Chu Feng percaya bahwa orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat baginya untuk mengajar mereka pelajaran. Semua orang, aku minta maaf aku datang terlambat. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan terdengar dari cakrawala. Mengikuti suara itu, seorang wanita cantik turun dengan lembut seperti peri. Adapun orang ini, itu adalah Bai Ruochen. Surga, saudari junior Ruochen, kamu. Setelah Bai Ruochen muncul, ekspresi kerumunan semua berubah. Tidak hanya beberapa orang yang mengejek, tertawa dan mendiskusikan divisi Asura sebelumnya, bahkan anggota divisi Asura, termasuk bahkan Chu Feng, sangat terkejut. Itu karena Bai Ruochen tidak menyembunyikan auranya, dan malah memancarkannya dengan sengaja. Aura yang kuat itu cukup untuk menekan semua orang yang hadir. Peringkat 5 Martial King. Budidaya Bai Ruochen saat ini sudah dari peringkat 5 Martial King. Meskipun penanaman peringkat 5 Raja Bela Diri tidak dapat dianggap sebagai keberadaan puncak di Gunung Qianwood, itu jelas bukan budidaya yang lemah. Terutama ketika kultivasi ini hadir di Bai Ruochen, seorang wanita muda dan cantik, tingkat kultivasi ini bahkan tampak lebih mengejutkan. Lil Sis Ruochen, kamu benar-benar berhasil melakukan terobosan 2 kali berturut-turut. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu menggunakan hal-hal itu, bukan? Chu Feng tersenyum ringan. Ketika Bai Ruochen muncul, Chu Feng segera mengerti mengapa dia sangat senang ketika dia melihat semua sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh leluhur Aschen Shensek di Taman Obat-obatan Cakrawala. Ternyata Bai Ruochen sama dengan Chu Feng, dan pelatihannya juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Paling tidak, sumber daya kultivasi sangat membantu untuk kultivasinya. Adapun budidaya saat ini dari 2 terobosan berturut-turut itu jelas hasil dari dia menyempurnakan sumber daya budidaya itu. Sebagai perbandingan, budidaya Chu Feng saat ini dari peringkat 2 Martial King tampak agak tidak signifikan. Lagi pula, keduanya memperbaiki jumlah sumber daya budidaya yang sama. Untuk Chu Feng, dia berhasil melakukan terobosan untuk peringkat 2 Martial King dari peringkat 1 Martial King. Bai Ruochen, di sisi lain, berhasil mencapai peringkat 5 Martial King dari peringkat 3 Martial King. Harus dikatakan bahwa ini menyebabkan Chu Feng merasa sedikit tertekan. Dengan celah yang begitu besar, siapapun akan mengalami depresi. Namun, Chu Feng ingat bagaimana ia adalah seseorang dari dunia luar. Dan garis keturunannya yang sangat kuat adalah alasan mengapa ia membutuhkan sumber daya kultivasi yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Meskipun cara berpikir ini mungkin tampak seperti metode untuk Chu Feng menghibur dirinya, itu sebenarnya juga kebenaran. Meskipun Chu Feng membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk menerobos, itu juga benar bahwa dengan kemampuan pemahamannya, selama ada sumber daya budidaya yang cukup, Chu Feng akan mampu menembus ke tingkat yang menakutkan lainnya dalam waktu singkat. Waktu. Dalam apa yang disebut keluarga di dunia luar, apakah mereka mungkin kekurangan sumber daya budidaya? Paling tidak, mereka pasti memiliki sumber daya budidaya yang dibutuhkan Chu Feng saat ini, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki persediaan yang tidak terbatas. Sayangnya, Chu Feng tidak ada di keluarganya di dunia luar. Selain itu, target pembalasannya adalah sangat kuat, sangat besar sehingga sulit untuk memperkirakan seberapa kuat mereka, keluarga.
Harus dikatakan bahwa itu adalah beban yang sangat berat. Bagi aku untuk memiliki kultivasi ini, itu semua berkat kamu. Bai Ruochen tersenyum manis dan menjawab pertanyaan Chu Feng secara tidak langsung. Kemudian, dia berbicara untuk bertanya. Kultivasi kamu saat ini dari peringkat 2 Martial King juga karena mereka kan? Bab 1164 jika kita akan melakukannya, maka kita akan besar. Apa, saudara junior Chu Feng, kamu juga berhasil menerobos dalam kultivasi kamu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, mahkota semua berbalik ke Chu Feng. Ekspresi yang bahkan lebih terkejut sekali lagi muncul di wajah mereka yang sudah terkejut. Chu Feng tidak sengaja mengungkapkan kultivasinya seperti Bai Ruochen. Dengan demikian, tidak ada yang hadir memperhatikan bahwa Chu Feng telah berhasil menerobos. Namun, ketika Bai Ruochen membicarakannya, mereka segera mulai memeriksa kultivasi Chu Feng. Baru kemudian mereka menemukan bahwa kultivasi Chu Feng sudah menembus. Hahaha, ini benar-benar hebat. Kepala kedua divisi Asura kami sekarang adalah peringkat 5 Martial King dan kepala kami adalah peringkat 2 Martial King. Divisi Harimau Naga itu, bahkan kepala terkuat mereka hanyalah peringkat 4 Martial King. Bagaimana mungkin divisi Harimau Naga itu bersaing melawan divisi Asura kita? Mereka benar-benar berani datang dan menantang divisi Asura kita, mereka hanya mencari mati. Pada saat ini, Fang Tuohai dan yang lainnya sangat gembira. Tanpa mempedulikan perasaan orang lain, mereka sebenarnya mulai bersorak dengan suara keras. Adapun kepala kedua yang dia bicarakan, itu tentu saja Bai Ruochen. Adapun kepala, itu adalah Chu Feng. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan niat baik, itu memberi Chu Feng perasaan aneh. Meskipun benar bahwa kultivasi kepala kedua mereka lebih tinggi dari kepala mereka, tidak ada kebutuhan baginya untuk berteriak sekeras itu, bukan? Adapun Bai Ruochen, meskipun dia tidak setuju untuk menjadi kepala kedua divisi Asura, dia tidak menyangkal kata-kata yang diucapkan oleh Fang Tuohai. Dapat dilihat bahwa suasana hatinya sangat baik. Adapun alasan mengapa suasana hatinya begitu baik, itu alami karena dia berhasil menembus 2 kali berturut-turut. Chu Feng, ayo pergi dan beri pelajaran pada divisi Harimau Naga itu, kata Bai Ruochen. Tidak perlu bagi kita untuk segera pergi ke divisi Harimau Naga. Mari kita selesaikan ini dulu, kata Chu Feng sambil menunjuk profil di tangan Fang Tuohai. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Tanya Bai Ruochen dengan penasaran. Kerumunan dari divisi Asura juga menatap Chu Feng. Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya yang direncanakan Chu Feng lakukan. Kamu masih tidak mengerti? Sangat mudah untuk memberi pelajaran kepada divisi naga harimau, yang tidak lebih dari beberapa detik waktu yang berharga. Namun, karena mereka adalah organisasi kekuatan cabang pertama yang datang untuk menantang kita. Kita pasti tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan menggunakannya untuk memberi contoh, sehingga semua orang yang tahu tentang divisi Asura kita, dan semua yang tidak, akan mengingat apa yang terjadi jika mereka menantang kita, sehingga mereka dapat mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri dan kemampuan sebelum melakukannya. Jadi, aku tidak akan pergi ke divisi Harimau Naga untuk mengambil kembali kehormatan kita. Apa yang aku rencanakan adalah memadamkan divisi Harimau Naga sepenuhnya, kata Chu Feng. Memadamkan sepenuhnya? Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan, termasuk Bai Ruochen, berubah. Itu karena kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng benar-benar sengit. Mungkinkah dia berencana membunuh mereka? Mengajari mereka pelajaran akan baik-baik saja. Bagaimanapun, tantangan diizinkan. Namun, membunuh sama sekali tidak dipertanyakan. Karena itu melanggar aturan Gunung Cianwood, sesuatu yang pasti tidak akan mereka izinkan. Jangan khawatir, maksudku dengan memadamkan sepenuhnya adalah membuat divisi Harimau Naga secara sukarela bubar. Itulah alasan mengapa aku meminta kamu semua mengumpulkan informasi ini. Aku akan membatalkan semua wilayah anggota divisi Dragon Tiger. Dengan kata lain, aku akan menghancurkan rumah semua anggota divisi Dragon Tiger. Selanjutnya, selama mereka terus tinggal di divisi Tiger Dragon, aku akan menghancurkan rumah mereka setiap hari. Apakah kamu semua mengerti niat aku sekarang? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Saudara junior Chu Feng, jika kamu harus melakukan sesuatu seperti itu, aku khawatir kamu akan menjadi terkenal. Jika masalah ini lepas kendali, aku khawatir divisi Orion tidak akan berdiri dan menonton. Kerumunan akhirnya menyadari niat Chu Feng. Namun, mereka masih sangat ketakutan dengan ide Chu Feng. Terutama Fang Tuohai, dia bahkan mengucapkan kata-kata untuk mencoba menasihatinya. Itu karena apa yang Chu Feng rencanakan untuk dilakukan pasti sangat besar. Tantangan, ada segala macam tantangan. Namun, sesuatu seperti apa yang diusulkan Chu Feng,
untuk menghancurkan rumah semua anggota organisasi kekuatan cabang. Dan mengancam mereka dengan meninggalkan organisasi kekuasaan cabang atau penghancuran rumah mereka setiap hari, pasti merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena ini benar-benar terlalu kejam. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanyalah divisi Orion yang tidak penting. Belum lagi bahwa masalah ini telah diminta oleh mereka dari bayangan untuk memulai. Terlepas dari apa yang kita lakukan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih jauh lagi, bahkan jika kepala biara Orion, Lei Yao, akan muncul, apa yang bisa dia lakukan? Tidak perlu bagi divisi Asura kita untuk takut kepada mereka. Tepat ketika mayoritas orang banyak khawatir, Bai Ruochen berbicara. Selanjutnya, dengan nada yang sangat menyetujui, katanya, Chu Feng, idemu bagus. Mari kita lakukan apa yang kamu sarankan. Semuanya, kamu sekarang tahu metode yang akan aku gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mengenai konsekuensi macam apa yang mungkin terjadi setelah ini selesai, aku yakin kamu semua bisa menebaknya juga. Aku harus mengakui bahwa masalah ini agak berbahaya. Selain itu, ini bukan bahaya kecil. Jadi, jika ada yang ingin pergi, aku, Chu Feng, pasti tidak akan menghentikan mereka, kata Chu Feng kepada orang banyak. Tidak, kita pasti tidak akan pergi. Betul, ayo lakukan, saudara junior Chu Feng, apapun keputusan kamu, kami akan mengikuti kamu. Itu benar, hasil terburuknya adalah kita akan kehilangan nyawa kita. Namun, selama kita telah hidup dengan terhormat dan megah, lalu bagaimana jika kita ingin mati? Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kerumunan mulai memberikan semua jenis reaksi yang berbeda. Namun, tidak hanya tak satu pun dari mereka pergi. Darah mereka sebenarnya mulai mendidih lebih jauh, memenuhi mereka dengan niat untuk bertarung. Baiklah, mari kita pergi. Melihat ini, Chu Feng mengangguk dengan puas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia mulai memimpin jalan dengan terbang ke langit. Mengikuti di belakangnya, beberapa puluh sosok juga terbang ke langit. Dengan Chu Feng sebagai pemimpin mereka terbang menuju tujuan jauh mereka. Pada saat ini, di wilayah ini, selain pelayan Chu Feng, hanya beberapa orang yang telah mengejek Chu Feng sebelumnya tetap. Hanya, pada saat ini, kulit mereka abu-abu. Ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka benar-benar menyesal bahwa mereka telah memandang rendah divisi Asura sebelumnya. Siapa kalian semua? Kamu benar-benar berani menghancurkan gerbang masuk wilayah aku, apakah kamu tahu siapa aku? Di wilayah-wilayah inti Qianwood Mountain, seorang wanita yang terlihat licik berteriak marah ketika dia melihat gerbang pintu masuknya yang hancur dan beberapa sosok berdiri di udara. Dia adalah anggota berpangkat tinggi dari divisi Harimau Naga. Dia yang tidak pernah takut pada sesuatu secara alami tidak bisa mentolerir bahwa ada orang yang berperilaku kejam di wilayahnya. Selain itu, karena pintu masuk seseorang mirip dengan wajah sendiri, pintu masuknya dihancurkan mirip dengan wajahnya ditampar. Secara alami, dia tidak bisa mentolerir itu. Dengan demikian, begitu dia keluar dari wilayahnya dan menemukan bahwa pintu masuknya telah hancur. Dia tidak repot-repot memeriksa kultivasi orang-orang yang melakukannya dan langsung menyerang Chu Feng dan yang lainnya berdiri di udara. Boom! Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menembak telapak tangannya. Begitu telapak tangan itu mendarat, suara ledakan yang meluap muncul. Pada saat yang sama, seluruh bagian tanah mulai bergetar hebat. Seperti gempa bumi, banyak retakan dan air mata muncul di tanah. Memalingkan wajahnya untuk melihat, ekspresi wanita dari divisi Tiger itu mengambil perubahan besar. Pada saat ini, asap tebal memenuhi area di belakangnya. Semua bangunan di wilayahnya berubah menjadi abu. Hanya hamba-hambanya yang terbang keluar dari asap tebal. Tubuh mereka ditutupi debu, itu benar-benar keadaan yang menyedihkan. Bab 1165 Keributan Besar. Dengarkan baik-baik, aku adalah kepala divisi Asura, Chu Feng. Mulai hari ini, selama kamu terus mengasosiasikan diri dengan divisi Dragon Tiger, aku akan datang dan mengunjungi wilayah kamu setiap hari. Kali ini, aku hanya menghancurkan wilayah kamu. Adapun waktu berikutnya, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Ayuro, setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tidak peduli dengan reaksi wanita itu. Sebaliknya, dia memimpin anggota divisi Asura dan meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, penampilan licik tidak lagi tersisa di wajah wanita itu. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi keringat dan ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menggigil tanpa henti. Meskipun secara praktis semua Martial Kings mampu meratakan tempat dengan serangan telapak tangan atau pukulan tinju, namun, pada saat Chu Feng meratakan wilayahnya, dia berhasil merasakan kekuatan Chu Feng. Itu adalah kekuatan yang begitu menakutkan sehingga cukup untuk menghancurkannya.
Berita itu dengan cepat menyebar bahwa wilayah anggota divisi Dragon Tiger telah diratakan oleh seseorang. Semua istananya hancur tanpa meninggalkan jejak. Ini menciptakan kejutan besar bagi semua orang. Itu karena bahkan ketika seseorang menantang organisasi kekuatan cabang lain, sangat jarang mereka melakukannya dengan kejam. Selain itu, bahkan lebih jarang lagi bahwa mereka akan melibatkan anggota organisasi kekuasaan cabang yang ditantang dalam masalah ini. Lebih jauh, begitu mereka mengingat bagaimana masalah ini dilakukan oleh organisasi kekuasaan cabang yang sebelumnya tidak dikenal yang didirikan oleh sekelompok murid baru. Orang-orang menjadi semakin terkejut. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa tontonan semacam ini terjadi secara berurutan di seluruh wilayah inti. Chu Feng adalah orang yang menepati janji. Setelah menghabiskan sepanjang hari, dia telah mengunjungi semua wilayah anggota divisi Tiger. Meskipun dia tidak melukai satu orang pun, dia telah sepenuhnya melenyapkan rumah mereka. Ketika malam tiba, masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah inti seperti api. Praktis tidak ada orang yang tidak tahu tentang apa yang terjadi. Hanya dalam waktu singkat, organisasi kekuatan cabang dengan nama divisi Tiger dihancurkan oleh yang lain yang disebut divisi Asura. Selanjutnya, mereka dihancurkan dengan sangat kejam, meninggalkan adegan kehancuran. Ini menjadi topik bahasan terpanas. Meskipun divisi Harimau Naga tidak dapat dianggap sebagai organisasi kekuatan cabang yang sangat terkenal, dan banyak orang bahkan tidak mengetahuinya. Divisi Asura adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelum kesempatan ini. Namun, tantangan antara organisasi kekuasaan cabang kali ini benar-benar terlalu kejam, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, mereka yang tahu tentang apa yang terjadi semua mulai mendiskusikannya. Dan mulai menebak dengan tepat seberapa besar kebencian di antara dua organisasi kekuasaan cabang untuk divisi Asura menjadi sekejam ini, dan persis betapa kejamnya seseorang sebagai kepala. Divisi Asura adalah, bahkan ada orang yang memutuskan untuk langsung pergi ke divisi Harimau Naga untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena, pada saat ini, semua wilayah anggota divisi Dragon Tiger telah dibatalkan, dan hanya divisi Dragon Tiger itu sendiri yang tetap tanpa cedera. Itu seperti pernyataan bahwa divisi Harimau Naga akan menjadi jalur utama untuk tantangan divisi Asura. Dengan demikian, mereka yang menikmati menonton pertunjukan tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, langit menjadi gelap. Namun, cahaya lilin masih menutupi Gunung Qianwood, jadi hampir seterang siang hari. Namun, yang menjadi perhatian orang-orang adalah pastinya bukan pemandangan indah di Gunung Qianwood. Sebagai gantinya, banyak tokoh yang bolak-balik melintasi langit dan berkumpul di divisi Tiger. Yoh, kebetulan sekali, kamu ikut juga? Hahaha, itu sudah diduga. Dengan pertunjukan seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Oh, benar. Apakah kamu semua tahu siapa kepala divisi Asura itu dan asal-usul macam apa yang dia miliki untuk menciptakan tontonan yang begitu megah? Ini benar-benar prestasi luar biasa. Kamu masih belum tahu tentang ini? Dia telah meninggalkan namanya di setiap wilayah yang dia hancurkan. Namanya Chu Feng, dia murid baru. Namun, dia sangat arogan. Memang kejam. Ada murid baru setiap tahun. Namun, belum pernah ada yang seperti itu Chu Feng. Tampaknya dia bukan karakter yang sederhana, dia pasti adalah karakter tingkat iblis dengan kekuatan dan latar belakang. Pada saat ini, orang-orang penuh sesak di langit dan di tanah di luar divisi Harimau Naga. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan ini mengoceh tanpa henti. Beberapa berseru kagum, sedangkan yang lain memuji apa yang terjadi. Bagaimanapun, mereka semua mendiskusikan divisi Asura dan Chu Feng. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan jijik, karakter tingkat iblis kentutku. Dia hanya seorang murid baru, namun dia berani menjadi sombong ini. Dia pasti mencoba menghukum mati untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak tahu siapa yang berdiri di belakang divisi naga harimau ini? Itu divisi Orion. Seperti kata pepatah, orang memiliki ambisi sendiri. Bagi sebagian orang, perilaku Chu Feng sangat sombong dan menakjubkan. Namun, bagi yang lain, mereka merasa bahwa perilakunya hanyalah mencari kematian. Persetan, kamu tahu, divisi Orion adalah pendukung divisi Dragon Tiger? Lihatlah betapa besarnya masalah ini. Kenapa aku masih tidak melihat divisi Orion melakukan sesuatu tentang hal itu? Semua orang ini datang ke sini. Mengapa aku tidak melihat siapapun dari divisi Orion? Apakah ini yang kamu maksud dengan berdiri di belakang? Namun, ada juga orang yang tidak setuju dan berbicara menentangnya. Kamu bahkan jika divisi Orion tidak datang, tetaplah bahwa Chu Feng adalah murid baru. Baginya untuk berani menciptakan tontonan yang begitu besar, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri.
Selama ada senior yang kuat dan acak yang tidak menyukai apa yang dia lakukan, dia akan menemukan giginya di lantai. 1. Selanjutnya, aku juga pernah mendengar bahwa Chu Feng ini adalah murid hutan Cianwood Selatan. Apakah kamu semua tidak tahu tentang hutan Cianwood Selatan? Kamu benar-benar menganggapnya sebagai karakter kelas iblis? Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkannya? Orang yang memandang rendah Chu Feng melanjutkan. Apa, Chu Feng sebenarnya adalah murid hutan Cianwood Selatan? Benar sekali, ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang tidak tahu apa yang terjadi berubah. Beberapa mulai menghela nafas dan menggelengkan kepala, dan yang lain mulai mendesah dengan kecewa. Hal-hal lain yang diucapkan oleh pria yang memandang rendah Chu Feng tidak mengecewakan mereka. Namun, hanya dengan kata-kata hutan Cianwood Selatan, ia berhasil membuat mereka sangat sedih dan menyebabkan mereka semua yang sebelumnya berpikir tinggi tentang Chu Feng tidak memiliki harapan lagi. Untuknya, meskipun hutan Cianwood Selatan adalah kekuatan tambahan yang asli, generasi muridnya yang berurutan lebih buruk dan lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Setelah suksesi yang tak terhitung jumlahnya, ini menyebabkan hutan Cianwood Selatan menjadi sangat terkenal melalui seluruh gunung Cianwood. Orang-orang bahkan merasa bahwa mereka adalah anak perusahaan asli yang berspesialisasi dalam menumbuhkan murid yang biasa-biasa saja dan sampah. Tepat pada saat ini, seorang pria yang tampak mengesankan dengan budidaya peringkat 2 Martial King berdiri. Saudara ini, jangan bicara jika kamu tidak tahu tentang kebenaran. Sementara Chu Feng memang seorang murid baru, dia bukan murid baru yang biasa. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku sudah mengatakan bahwa dia adalah murid dari hutan Cianwood Selatan. Namun kamu sebenarnya masih mengatakan bahwa ia adalah murid baru yang luar biasa? Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana dia luar biasa? Ejek pria yang memandang rendah Chu Feng. Hah, pria yang berbicara untuk Chu Feng tertawa ringan. Kemudian dia berkata, dilaporkan, kemarin di Plaza Misi, seorang murid menyelesaikan misi tingkat serigala dan memecahkan rekor misi. Tidak hanya dia memperoleh 450 poin prestasi sebagai hadiah, bahkan tetua manajemen dari Departemen Pramu Obat, Tetua Wei, memujinya. Adapun murid itu, dia adalah murid baru yang bergabung dengan kami tahun ini. Selanjutnya, ia kebetulan berasal dari hutan Cianwood Selatan. Selain itu, namanya justru Chu Feng.